Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Nabila Maira dengan NIM 23050200083, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada video ini saya akan mengevaluasi kebijakan cadangan beras pemerintah dalam mengatasi krisis beras di Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi krisis beras yang ditandai oleh gangguan pasokan dan kenaikan harga beras. Kondisi ini berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan. Krisis beras tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian akses terhadap pangan pokok. Krisis tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti fluktuasi produksi beras domestik, perubahan iklim yang mengganggu pola tanam, serta tekanan harga di pasar nasional dan global. Kondisi ini menunjukkan bahwa beras sebagai komoditas strategis masih sangat rentan terhadap guncangan pasokan. Untuk merespon situasi tersebut, pemerintah mengandalkan kebijakan cadangan beras pemerintah atau yang disebut CBP sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Evaluasi kebijakan cadangan beras pemerintah dalam video ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Endan yang menekankan beberapa dimensi utama yaitu efektivitas, kecukupan, ketepatan sasaran, serta kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan. Ditinjau dari dimensi efektivitas, kebijakan cadangan beras pemerintah memiliki peran strategis dalam merespon krisis pangan melalui mekanisme intervensi pasar dan stabilisasi pasokan. Pengelolaan cadangan beras oleh perum bulog memungkinkan pemerintah menahan gejolak harga serta memastikan ketersediaan beras pada situasi darurat. Namun, dari dimensi kecukupan, jumlah cadangan beras pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ketika krisis beras terjadi secara luas dan simultan. Keterbatasan stok ini menunjukkan bahwa kapasitas cadangan beras belum sebanding dengan skala permasalahan pangan yang dihadapi. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya serapan produksi beras dalam negeri, serta meningkatnya harga gabah yang membatasi kemampuan pemerintah dalam menambah cadangan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dari dimensi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan cadangan beras pemerintah belum sepenuhnya menjamin distribusi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pendataan penerima bantuan serta koordinasi antar instansi, sehingga bantuan pangan tidak selalu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Hal ini berdampak pada berkurangnya efektivitas kebijakan dalam melindungi kelompok rentan dari dampak krisis beras. Sementara itu, ditinjau dari dimensi kesesuaian dan keberlanjutan, kebijakan cadangan beras pemerintah secara normatif telah sejalan dengan kerangka regulasi nasional serta ketentuan perdagangan internasional yang berlaku. Namun, dalam perspektif jangka panjang, ketergantungan yang tinggi pada mekanisme stok penyangga beras menimbulkan tantangan fiskal dan operasional, sehingga perlu pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan cadangan beras pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras pada saat krisis, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan kecukupan stok, ketidaktepatan sasaran distribusi, serta tantangan keberlanjutan kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dan capaian kebijakan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas cadangan beras, memperbaiki mekanisme pendataan dan distribusi, serta mengintegrasikan kebijakan cadangan beras pemerintah dengan instrumen stabilisasi pangan lainnya, agar kebijakan ini menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis beras di Indonesia.